jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan satu kenikmatan kepada kita semuanya. Yang pertama, nikmat kita bisa silaturahim, bisa thalabul ilmi bersama-sama pada malam hari ini. Insya Allah kita mendapatkan kebarokahan. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya maupun seluruh umatnya sampai akhirul zaman. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa bulan Zulqa'dah hampir berakhir. Besok terakhir, kalau tidak salah hari Rabu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Nah, tanggal 1 Zulhijjah. Jadi insya Allah besok bagi para shahibul kurban, besok hari terakhir untuk memotong kuku, motong rambut, maupun mencabut bulu kumis, bulu hidung. Itu dilarang, disunahkan bagi para shahibul kurban untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, maupun mencabut bulu-bulu yang ada di badannya. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan tentang fikih atau hukum mengenai kurban. Fikih atau hukum mengenai kurban ini berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha. Pada hari raya Idul Adha yang dilakukan setelah selesai sholat Idul Adha sampai dengan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi boleh menyembelihnya tidak di hari Idul Adha, besoknya boleh, lusanya boleh, dan terakhir di hari keempat atau tanggal 13 tasyrik. Nah, ada asas-asas utama dalam fikih kurban. Yang pertama adalah mengenai hukum. Bagaimana dengan hukum kurban? Nah, hukum kurban ini sifatnya bukan wajib, yaitu sifatnya adalah sunnah muakkad, atau yang diutamakan. Sunnah yang diutamakan. Jadi ada satu pertanyaan, boleh enggak kita pengen berkurban duitnya rano utang sih? Ini pertanyaan ini sering bahkan sampai banyak dulu teman-teman tuh nggak dekat SK untuk supaya iso kurban, saking semangatnya. Tetapi catatannya satu, kalau memang berpenghasilan tetap punya nggak dekat SK, potong gaji tiap bulan aman. Yang tidak boleh adalah satu, mengajukan pinjaman ke bank yang banknya bukan syariah, BRI, BNI, BPD konvensional ada bunga. Perjanjiannya itu tetap perjanjian konsumtif. Nah, ada bunga ditetapkan. Bank syariah berdasarkan akad. Akadnya akan apa? Nah, itu hati-hati. Yang kedua, tidak diperbolehkan berhutang baik kepada bank maupun kepada siapapun apabila tidak mempunyai kemampuan membayar. Nah, mengutang pengen jadi soibul lembu, iurannya 3 yuto 700, uang utang 100 we iso nyaur. Nekat minjam sampai sebanyak itu, ngajuk ke neng bank 5 yuto. Wah, le nyaur wangel, begitu telung sasi rangangsor motornya ditarik. Jadi enggak usah dipaksakan. Karena apa? Membayar hutang itu lebih utama daripada berkurban. Kenapa? Hukum membayar hutang itu wajib. Nah, ini banyak yang salah. Pengen, wah aku pengen jadi sohibul. Tapi niatnya sebenarnya bukan untuk kurban. Biar orang tahu dia itu menjadi sohibul. Nah, itu yang salah. Tidak boleh. Yang kedua adalah syarat-syarat hewan kurban. Hewan kurban itu tidak boleh ayam. Neng Arab unto, kambing, domba, lembu,
atau sapi atau kerbau. Nah, itu hewan-hewan yang boleh. Nah, mentok rentok pamane bebek, pas aku korban bebek wae. Korban bebek 100 misalkan. Oh, enggak boleh. Pamane mentok telu. Jadi memang sudah ada dikhususkan hewan ternak yang boleh untuk kurban adalah sapi atau lembu atau kerbau. Neng Indonesia tidak ada unta, neng Arab ada unta. Kita bisa ganti dengan kambing. Nah, untuk usia, nah ini harus diperhatikan. Kami dulu pernah sama Pak Haji Snadi beli ke petani, ngomongnya cukup umur. Nah, Pak Kaji ini kan pengalaman. Delok untune ketok urung rong tahun. Orang poel. Nah, dibilang niku pernah lupa. Memang dari segi badan cukup Pak, gede. Neng umurnya belum nyandak rong tahun, untune urung poel. Jadi untuk sapi itu 24 bulan atau 2 tahun atau ditandai dengan giginya sudah poel. Poel ki bahasa Indonesia apa ya? Empong. Nah, kalau kambing 1 tahun, nek unta 5. Nah, nek unta 5. Kalau kerbau disamakan dengan sapi 2 tahun. Kemudian syarat hewan kurban tentunya adalah sehat, tidak cacat. Nah, cacat ini bukan nampaknya ada korengnya, tidak, tapi pincang tidak boleh. Makanya Pak Isnadi wanti-wanti ke panitia kurban itu kalau ngantar sapi orang entuk wengi. Nah, orang entuk wengi-wengi terke supaya ngantar siang kita tahu. Nah, apalagi kalau membelinya dari pedagang bukan petani, hati-hati. Nah itu. Jadi harus sehat, tidak cacat, tidak sakit. Apalagi kemarin itu sampai muncul lato-lato. Nah, setelah kena apa namanya? Sebelum lato-lato niku? PMK kemudian lato-lato. Hati-hati. Nah, waktu penyembelihan seperti saya sebutkan itu setelah selesai sholat Aid Idul Adha. Sebelum sholat tidak boleh. Bagaimana kalau terjadi perbedaan hari raya? Tidak masalah. Perbedaan hari raya diusahakan. Kalau misalkan sudah tahu di lingkungan Wiyoro Kidul itu mestinya Muhammadiyah. Kita ingin menurut pemerintah, tidak usah ikut Sohibul di sini. Tempat lain yang sesuai dengan pemerintah. Karena nanti jadi beda. Nah, belum sholat kok dia sudah hewan kurbannya sudah disembelih. Nah, kita fleksibel. Kira-kira wis ngerti di Wiyoro Kidul ini sholatnya mesti ikut Muhammadiyah. Kita sementara nyun sewu kita ikutnya pemerintah. Bilalah bedo wis ndapar ning kono batal ke. Nah, karena jauh hari kan mesti sudah tahu. Angin-angin akan ada perbedaan biasanya sudah ada tahu. Jadi itu. Kemudian tata penyembelihan. Si penyembelih adalah orang muslim yang telah baligh dan berakal. Muslim ini bukan KTP-nya Islam nggih, Bapak-bapak. Boleh ndak orang yang tidak sholat, sing biasane ngombe-ngombe, apa meneh maksiat, nyembelih ndak boleh. Tetapi dia boleh membantu, ngelet-ngeleti boleh. Supaya apa? Ada kita motivasi mereka mendekati masjid, harapannya mereka bisa mendapat hidayah. Tetapi nyembelih rentu. Hati-hati. Yang ndak pernah sholat, tiba-tiba Mas Is, aku tak nyembelih, padahal kita tahu atau sholat. Nggak boleh. Karena dia bukan muslim, cuma KTP-nya aja Islam. Hati. Saya pernah diskusi hal ini dengan guru saya. Beliau mengatakan silahkan ikut menjadi pengelet, walaupun dia biasanya ini kadang minum, kadang tidak. Nek sholat jelas koyone ki ora tahu, Jumatan ora tahu, apa meneh 5 waktu. Boleh ndak? Oh boleh. Karena apa? Kita juga supaya mereka itu yang ikut mendekati masjid mendapatkan hidayah, besok mana tahu setelah kurban dia akan sholat. Nah, itu. Kemudian apa yang digunakan? Digunakan adalah pisau atau parang yang tajam, setajam-tajamnya pisau, secepat-cepatnya. Karena apa? Nek kita menyembelih pisaunya itu tumpul, kasihan. Nah, kasihan. Krakrok nanti belasan. Saking nyiksa. Jadi setajam-tajamnya pisau dan secepat-cepatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah niat menyembelih.
Niat menyembelih adalah karena Allah. Cara menyembelih memotong kerongkongan dan tenggorokan hewan secara tepat. Kalau untuk kambing selalunya kalau penyembelih yang sudah rutin, dia itu 4-5 jari di bawah kuping. Patokannya. 4-5 jari di bawah kuping, saat kita sembelih itu dia matinya cepat. Kalau nanti, wah aku pengen kepalanya jadi nyembelih rododowo siti, mati ini suwe Pak. Akhirnya wes do ngeleti, kauno sih kelerek sapi ini. Karena terlalu apa? Panjang leher yang dipotong. Jadi ada 4 atau 5 jari kita tempelkan di belakang kuping. Ini pas. Tidak sampai 10 menit insya Allah sudah. Tidak bergerak lagi si sapi. Jadi tidak menunda waktu untuk ngeleti. Karena tidak boleh. Sapi ini saya gerak-gerak ke ini. Nyiksong. Tidak boleh. Kemudian cara menyembelih sudah. Kemudian pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban, ulama bersepakat bahwa sepertiga untuk sohibul, kurang juga boleh. Asal aku misalkan untuk sohibul dapatnya 7 kilo, wes aku 5 kilo ya iki, nggak sudah kakek boleh. Nek lebih hati-hati, karena kelebihannya itu nanti ada sepertiga untuk kerabat atau keluarga dan sepertiganya itu untuk fakir miskin atau disedekahkan ke jamaah. Kita sudah tahu lah itu semua. Yang kemudian juga hati-hati, wes pengen sohibul, engkau njaluk akeh banget. Aku njaluk iki. Akhirnya karungnya kebak. Yang kudunya 5 kilo, jadi 15 kilo juga balik. Ya ada terjadi Pak. Ini bukan omong kosong, ada terjadi tempat kita ada. Ya hati-hati. Sampai ada ngomong, wah nek ngono mending kayak kurban dewi. Karena apa-apa dimasuki karung. Nah, ada dulu. Nah, sekarang sudah ada pengawasnya, mungkin ya ada tapi ora akeh. Wajar lah, nek njaluk balung ki wajar. Neng kalau misalkan belum selesai, diewe sibuk ngelebok-lebok ki kurang ajar. Orang mesake sing liyane sing kerja, dhewe sibuk. Nah, nek ngono rasa kurban ning kene. Di sini. Kemudian syarat-syarat orang yang berkurban tentunya Islam. Kemudian yang kedua, boleh enggak anak-anaknya kurban? Boleh saja. Asal kesepakatan keluarga, kurban itu apabila kepala keluarga semuanya mendapat pahala satu keluarga. Kalau atas nama istri hanya dia yang dapat. Suaminya enggak dapat, anak-anaknya enggak dapat. Tapi kalau sudah kesepakatan, ya aku tahun sesuk namaku ya, tahun sesuk nama anake misalkan. Tahun sesuk besok tahun depan nama Atta, silakan, tidak apa-apa. Karena ayahnya sudah biasa berkorban, tidak apa-apa. Tapi ingat, yang dapat pahala yang berkurban. Kalau atas nama kepala keluarga, seluruhnya mendapatkan ganjaran. Kemudian, nah orang yang berkurban ini adalah yang bermukim. Tidak boleh bepergian. Tidak boleh bepergian. Karena biasanya diumumkan juga toh. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, para sohibul untuk menyaksikan hewan kurban. Tapi rata-rata di Wiyor Kidul selalunya orangnya bermukim di sini. Walaupun kerja di Kalimantan datang. Nah, biasanya begitu. Yang komplek-komplek perubahan juga datang. Yang berikutnya adalah yang jelas berkurban itu orang yang mampu memiliki harta yang cukup untuk berkorban. Yang berikutnya nah, untuk hewan kurban yang cacat, kemudian pincang dan lain-lain, ini memang pernah terjadi bapak-bapak, pernah terjadi, tapi kebacut disembelih agak konangan. Agak konangan jebule nyesewu kakinya panjang sebelah. Wes piye meneh wis disembelih. Nah, jadi untuk peringatan bagi kita, hati-hati, ini sebagai pencari hewan kurban itu berat Pak. Berat bukan mencarinya, tanggung jawabnya. Karena apa? Bisa saja kalau kita tidak hati-hati, terutama membeli dengan pedagang, sapi kita sudah oke deal, kita DP, bisa jadi besok berubah. Kalau kita tidak titip, makanya harus difoto. Begitu, harus disurvei. Jangan beli 1,5 bulan sebelum hari H, tapi tidak pernah didatangi, dicek. 3 hari mau hari H baru dicek. Bingung, oh ya ini dicek dilalah orang di foto.
Itu biasa Mak terjadi. Dijoli, le ngeterke alasannya, wah kebak ruteku mangke Pak, ngeterke jam 10. Begitu pagi-pagi loh kok yo cilik kuru. Bapak-bapak jamaah sekalian, yang berikutnya adalah niat menyembelih hewan kurban adalah dengan berniat ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian dianjurkan membaca doa sebelum menyembelih kurban. Saya nyembelih kurban setahun sekali, jadi dongane iki ora apal. Tak tulis. Pertama adalah bismillah, Allahu akbar, Allahumma haza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Sebutkan nama-nama, kalau sapi ya, namanya siapa sembelih. Tapi saya setelah lihat dah tahulah pokoknya. Dibaca aja dulu namanya berkurban ini, saya tinggal nyebut bismillah Allahu akbar. Terus langsung. Enggak moco-moco kesuwen. Kadang ini pisau masih dipegang nampak oleh sapi. Lup lali pada kudu didelik. Masih di dalam sarung. Kadang udah dipegang nyekel kertas. Gulu sapi sudah sini, meripatnya sini ini sapi. Kalau moco kayak gini. Hati-hati. Ada yang terjadi. Besok lihat. Mudah-mudahan sudah ingat dulu, saya ingatkan. Nek moco ki para gamannya ki disimpenin buri. Silahkan baca. Teksnya siapa sohibulnya, jangan sambil megang ini kalau megang kertas. Kemudian yang terakhir adalah doa sudah, ketakwaan. Yang utama dalam kurban adalah ketakwaan, bukan masalah jumlah atau banyaknya hewan kurban yang kita kurbankan. Hati-hati, ini sering terjadi, banyak diupload di medsos, terutama para artis pamer-pameran. Raffi Ahmad sekian ton, Irfan Hakim sekian ton, itu malah tidak dapat apa-apa bapak-bapak. Karena pamer. Dan yang terakhir adalah berbagi. Jadi kita berkurban ini berbagi kepada fakir miskin, namun kita di masjid kita selama ini ya terus terang saja untuk di Wiro Kidul itu dibilang fakir miskin sudah tidak ada. Semuanya berkemampuan. Cuma kita sudah sepakat kita bagikan di lingkungan kita, belum pernah kita bagi di luar. Nah, kenapa? Ukuran fakir miskin itu tidak punya apa-apa, Pak. Kadang sehari makan cuma sekali, tapi sini makan bisa 3 kali. Tanduk meneh. Nah, terus yang kedua pasti punya HP, mesti punya motor. Kategori fakir miskin udah serakatut, jadi udah tidak masuk lagi. Jadi kita sepakat kita mensodakohkan kepada jamaah sekitar kita. Mudah-mudahan untuk yang ke depan takmir sudah mulai membidik untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan, seperti Masjid Baitul Salam sudah melakukannya. Insya Allah nanti bisa dicontoh oleh Masjid Baitur Rahmah, paling tidak 1 ekor dahulu, nanti yang berikutnya bisa 2 ekor dan seterusnya. Karena insya Allah kita itu sudah biasa makan daging, tapi saudara muslim kita yang di tempat lain yang sangat membutuhkan, insya Allah bisa merasakannya juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.